Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di pagi yang mulia ini, pagi Jumat yang penuh berkah ya. Penuh barakah, mudah-mudahan kita mendapat barakah Allah karena datang menghadiri panggilan Allah di rumahnya. Kita masih melanjutkan tajuk yang dibincangkan pagi kemarin tentang Allahu waliyul ladzina amanu. Ayat 257 surah Al-Baqarah. Ayat 255 ayat kursi ya. Ayat 26 la ikraha fid din. Sesudahnya ayat 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi, menolong, menjaga orang yang beriman. Orang beriman itu dijaga Allah. Orang beriman itu dilindungi Allah. Di dalam surah Baqarah juga di penghujung surah, anta maulana wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana. Maulana artinya pelindung juga, penjaga. Allah tu wali, Allah tu maula. Dalam surah Al-Hajj, penghujung juz 16, penghujung juz 17, halaman 341, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Ikutilah ajaran agama Allah. Berpegang teguhlah dengan ajaran agama Allah. Huwa maulakum. Allah itulah maula, pelindung, penjaga. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Kalau orang itu dilindungi Allah pasti selamat. Kalau Allah tidak melindunginya, tentu tak selamat. Maka kita dipanggilnya datang ke rumahnya selalu agar kita dilindungi Allah. Kita disuruhnya salat. Subhanallah. Setiap satu rakaat salat 2 kali sujud. Dalam sujud kita disuruh berdoa sebanyak mungkin. Subhanallah. Kita disuruh salat. Dalam salat ada sujud. Dalam sujud kita dianjurkan berdoa sebanyaknya. Terbalik kalau kita di luar salat berdoa panjang, dalam sholat tidak berdoa, itu terbalik ya. Terbalik. Orang dulu cerita generasi awal Islam, ada yang sholatnya di tempat terbuka, di padang pasir, di tanah lapang. Saat mereka sujud, ada yang hinggap burung di belakangnya. Burung tidak sangka orang itu hamba Allah yang sedang sujud. Dipikirkannya sesuatu objek lain hinggap di belakangnya. Kenapa? Saking lamanya sujud. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Tadi dibaca surah Sajadah. Juga ada di sana ayat yang erat hubungannya dengan apa yang kita bincangkan. Apa di sini? Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatazakkarun? Tidak ada lagi pelindung yang memberi syafaat untuk kamu. Hanya Allah saja. Kenapa tak tahu? Kenapa tak ingat? Awal ayatnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Allah menciptakan langit dan bumi dan
segala yang ada di langit dan di bumi. Semua ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Fi sittati ayyam. Diciptakannya dalam tempoh 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Malakum min dunihi min wali. Tidak ada pelindung dan penjaga bagi kamu, hanya Allah saja. Afala tatazakkarun? Kenapa tak mau tahu? Kenapa tak mau ingat? Kenapa tidak ingat kita itu dilindungi Allah? Bila Allah panggil kita ke rumahnya, kita tak dengar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dengar. Tidak mau tahu. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada lagi yang akan menjaga kamu, melindungi kamu selain Allah. Yang akan membantu kamu, yang akan memberi syafaat. Afala tatadzakkarun? Kenapa tidak mau tahu? Nah, ini ayat ini ada nada kemarahan. Ayat ini ada nadanya nada kemarahan. Peringatan dan mengandungi nada kemarahan. Patutnya ayat ini kita respon, afala tatadzakkarun? Kenapa kamu tidak mau ingat? Tidak mau tahu? Patutnya kita jawab, Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu ingat dan selalu ingin tahu. Nah. Ada ayat dalam surah As-Sajdah ayat 4. Malakum min dunihi min wali. Tiada yang akan melindungi kamu selain Allah. Wala syafi' yang akan memberi syafaat juga. Hanyalah Allah. Betul Rasulullah disuruh memberi syafaat. Tapi dengan izin Allah. Betul Quran akan memberi syafaat. Malaikat akan memberi syafaat. Orang saleh akan memberi syafaat. Tapi dengan izin Allah. Subhanallah. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun? Tiada yang akan melindungi kamu selain Allah. Tiada yang akan memberi syafaat selain Allah. Kenapa tidak ingat, katanya. Kenapa tidak mau tahu? Tidak ada lagi yang lain. Patutnya kita menjawab seperti yang dikatakan tadi. Ya Allah, kami ingin tahu ya Allah. Kami tidak lupa, kami tidak lalai ya Allah. Ingatkanlah kami selalu, Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Subhanallah. Termasuk pelindungan Allah kepada yang beriman nomor 1 sekali ya. Allah tu Ar-Rahman, Allah tu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap surah Al-Quran ada basmalah. Kecuali surah At-Taubah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Orang tu kalau dia belajar basmalah saja ya. Mengerti, faham, selamat dia. Kalau orang itu belajar basmalah saja, sampai faham, sampai mengerti, selamat. Belum lagi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita belajar jangan mengikut terjemahan yang ada. Terjemahan yang ada itu tidak mengisi maksud basmalah itu secara penuh. Tidak mengisi. Terjemahan itu memperdekat saja, tapi tak cukup. Mungkin tidak sampai 10%. Ini masalah mengkaji tafsir ya, martafsir doon, ilmu terjemahan. Saya dulu pernah diundang di Universitas Sumatera Utara mengkaji tentang basmalah Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam saya bicara di depan student, di depan mahasiswa. Studi terjemahan 2 jam tidak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin mengetahui Allah itu sebagai pelindung, kita perlu tahu basmalah. Allah itu wali, betul. Allah itu maula, ya. Tapi nama Allah yang selalu kita sebut terkandung dalam basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata ulama tafsir,
Tidak sama makna Rahman dengan Rahim. Rahman Allah menyeluruh untuk semua makhluk. Yang tak sembahyang dapat rahmat juga. Yang tak ke masjid dapat juga. Itu diurus oleh Ar-Rahman. Ar-Rahim, kata ulama, penjagaan khas khusus untuk kekasih Allah, untuk orang beriman. Ada ayat dalam surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu maha rahim terhadap orang beriman. Itu secara ringkasnya ya. Secara ringkasnya apa? Rahman untuk semua makhluk. Dijaga Allah semuanya. Macam perlindungan tadi juga, perlindungan. Perlindungan itu ada dua. Penjagaan itu ada dua. Semua dijaga Allah. Penjagaan itu ada dua. Satu penjagaan umum. Allah menjaga langit dan bumi. Allah menjaga isinya. Itu umum. Tiba saatnya nanti struktur alam ini akan hancur. Sudah disebut dalam Al-Quran. Tanda-tandanya pun sudah banyak dibincangkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Tanda-tanda hari kiamat. Subhanallah. 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 Penjagaan umum semuanya dijaga. Semua dikasih nyawa. Dikasih hidup. Semuanya dikasih oksigen. Semuanya hidup dengan sarana matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang hidup. Matahari ini menjaga kemaslahatan makhluk dan alam ya. Itu penjagaan umum. Umum. Penjagaan khusus, dijaganya amalan orang itu. Ditolongnya orang itu mengendalikan hatinya, nafsunya. Dikasihnya ilmu, dikasihnya hidayah, dikasihnya iman, dikasihnya motivasi, semangat. Tidak pernah tak bersemangat. Hujan pun datang juga. Masya Allah. Hujan pun, badan kurang sehat pun dipaksanya juga. Contohnya lah ya. Subhanallah. Kemudian Allah itu menganjurkan kita banyak berzikir supaya penjagaan Allah lebih maksimal lagi. Allah menyuruh kita berzikir, fazkuruni. Ingatlah aku, kata Allah. Azkurkum, pasti aku mengingat kamu. Ayat 152 suratul Baqarah ya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, pasti aku akan mengingat kamu, kata Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, tidak ingat, Allah tidak jaga. Orang itu akan dikuasai oleh musuh. Musuh kerjanya 24 jam menghalang manusia dari zikrullah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Musuh yang bekerja 24 jam menghalang manusia daripada berzikrullah. Jangan bangun katanya. Modom majolo katanya. Jangan pergi ke masjid katanya. Ada ayatnya di sini ya. Ayat dalam surah Al-Mujadalah. Halaman 544 ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 19. Orang itu tidak dijaga Allah. Orang itu dikontrol oleh musuh karena tidak ingat Allah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Coba tuh ya. Cemana tuh? Tutup aurat susah. Sembahyang berat. La ilaha. Jangan bilang pegang Quran lagi ya. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Kalau anak kita lah ya. Kalau boru kita lah macam mana itu ya. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol, dijaga oleh syaitan, dikawal oleh syaitan.
Fa ansahum zikrullah. Apa tandanya? Nah, ini tandanya apa? Tidak ada berzikir kepada Allah. Tidak ada ingat Allah. Tandanya lupa berzikir. Nah, status orang itu macam mana? Macam mana statusnya, kedudukannya? Ulaika hizbus syaitan. Orang itu sudah menjadi kumpulan syaitan. La ilaha illallah. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Kumpulan syaitan itu hidupnya rugi. Manusia ini ada dua ya. Ada hizbus syaitan. Na'udzubillah. Nah, di ayat sesudahnya nanti ada ulaika hizbullah. Ada yang kumpulan yang dijaga Allah. Manusia ini ada dua. Ada yang dijaga Allah, ada yang tidak dijaga Allah. Malah dalam surah Kahfi sendiri ada disebut orang itu walinya, pelindungnya syaitan. Kalau orang beriman tadi pelindungnya Allah, dilindungi oleh Allah. La ilaha illallah. Orang yang tidak dilindungi Allah, syaitan melindunginya. Nah, lihat dalam surah Maryam. Surah Al-Kahf. Kahfi nih kalau kita teh. Ada juga di sini ya. Orang itu bukan dilindungi Allah. Bukan walinya Allah, walinya syaitan. Na'udzubillah. Ayat 50 surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allahumma ahfazna ya Rabb. Allahumma tawalla umurana. Ini cerita malaikat disuruh sujud waktu dalam jannah nih ya kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis katanya. Ada juga diterangkan dalam surah Baqarah dan surah lain ya. Kana minal jin. Asal iblis itu daripada jin katanya. Fafasakan amri rabbih. Dia tak akur kepada perintah Allah yang disuruh sujud kepada Adam. Artinya jadi musuh. Iblis itu jadi musuh Allah. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya. Patutkah kamu menjadikan iblis dan zuriatnya, iblis dan keturunannya jadi aulia? Ramai orang ini yang aulianya iblis dan keturunan iblis. Min duni, bukan aku kata Allah. Kamu jadikan iblis itu yang musuh Allah dari awal, musuh Adam dari awal. Kamu berbaik dengan dia. Dia itu wali kamu, pelindung kamu. Min duni, bukan aku kata Allah. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Yang jelek sekalilah pilihan kamu itu. Jelek sekalilah alternatif yang kamu ambil itu. Salah memilih alternatif. Salah memilih pilihan yang sepatutnya dipilih. Sepatutnya dipilihnya Allah menjadi wali, tapi orang itu memilih iblis dan zuriatnya. Subhanallah. Jadi disebutkan sebentar tadi supaya kita selalu dilindungi Allah, kita mesti banyak berzikir, jangan lupa berzikir. Ayat terakhir dalam Quran ya. Di dalam Quran ini banyak ayat yang perlu diperhatikan. Fatihah perlu belajar, basmalah tadi saja perlu belajar. Awal Baqarah perlu belajar. Ayat kursi perlu belajar. 2 ayat terakhir surah Baqarah perlu dipelajari. Penutup Al-Quran. Kunci. Khatimah. Penghujung Al-Quran perlu dipelajari. Apa intinya di penutup Al-Quran? Surah An-Nas. Nama surahnya surah An-Nas. Tapi ceritanya apa? Allah menyuruh kita meminta perlindungan Allah agar kita selamat daripada waswasil khannas. Kita selamat daripada gangguan si khannas. Ayo kita baca sama-sama ya, An-Nas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul itu tuh perintah. Kalau makna literalnya katakanlah. Tapi makna yang senang, mintalah. Doalah. Qul a'udzu birabbin nas. Doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ini ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Jagalah aku. Jangan tak dijaga. A'udzu. Kalau makna literalnya aku berlindung. Tapi maknanya lindungilah aku ya Allah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah saya ini engkau sebagai Rabbun nas. Lindungilah engkau sebagai Malikin nas. Engkau sebagai Ilahin nas. Lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan gangguan si khannas. Apa kejahatan si khannas ini? Tidurlah katanya. Kalau malam hari. Kan malam hari orang itu diikat sama iblis. Dalam hadis disebut. Orang itu diikat. Dikerjain sama iblis. Waktu bangun dikacaunya. Waktu tidur diikatnya. Demikianlah perjuangan hidup ini. Nah, waktu bangun dikacaunya. Habis masanya untuk iblis. Waktu tidur diikat. Subhanallah. Macam mana nak membuka ikatan tadi? Katanya dalam hadis, sebaik saja bangun, baca Alhamdulillah. Terbuka satu ikatan. Kemudian cepat-cepat pergi ambil wudu. Terbuka satu buhulannya. Kemudian sholat 2 rakaat. Jangan baca ayat panjang. Ayat yang simpel saja. Terbukalah semua ikatannya nanti. Kalau step itu tidak dilakukan, langkah-langkah itu tidak dilakukan, sepanjang hari kena ikat. Apa sih? Kan pernah iblis bertemu seorang sahabat Nabi. Sahabat itu disuruh menjaga gudang makanan harta zakat. Disuruh oleh Rasulullah menjaga gudang ini, jangan dikasih sama siapa harta ini yang terkumpul ini kecuali ada perintah Rasulullah. Lalu iya katanya. Tiba-tiba malam hari datanglah iblis berlakon seperti manusia yang kelaparan. Dia mengemis, kasih makan sedikit dong katanya. Perut lapar ini belum makan dari tadi lagi. Abu Hurairah nih kasihan, tengok dikasih lah. Abu Hurairah ya, sahabat yang menjaga makan itu Abu Hurairah. Pagi-pagi jumpa Rasulullah. Tadi malam ada orang yang datang ya kata Rasulullah. Iya. Katanya dia lapar banget. Saya kasihan, saya kasihlah sedikit. Nanti malam datang lagi itu kata Rasulullah. 3 malam betul-betul datang mengemis. Ini hadis saya. Lalu dah 3 malam, iblis ini pintar kan? Dia mau membalas jasa, balas budi. Beginilah katanya, engkau sudah melayan saya 3 malam betul-betul. Sekarang saya ingin kasih satu tip, satu amalan. Saya kasih satu amalan rahasia. Tolong baca ayat kursi sebelum tidur. Engkau tidak akan dikacaukan oleh siapa makhluk pun. Tidak akan kena ganggu katanya. Tidak akan kena ganggu. Engkau akan dilindungi. Kata iblis. Paginya jumpa Rasulullah. Tadi malam datang lagi. Iya datang lagi. Tapi dikasihnya saya satu tip. Apa katanya? Tolong baca ayat kursi sebelum tidur agar kamu dijaga dari segala gangguan. Setan, iblis, jin dan lainnya. Betul itu kata Rasulullah. Ngomongnya itu betul. Memang begitulah kata Rasulullah. Tapi itu penipu. Dia pembohong. Tapi ngomongnya kali ini betul kata Rasulullah. Sadaqaka wa huwa kadzdzub. Ngomongnya betul. Tapi itu pendusta. Itulah iblis kata Rasulullah.
Sahabat Nabi dengar itu tuh gembira semuanya. Wah, katanya iblis membuka rahasianya tadi malam. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jangan lupa baca ayat kursi ya. Baca ayat kursi. Dalam minggu lepas juga kita ada bicara tentang 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Agar kita dilindungi juga. Di samping kita beristighfar. Nah, ini kertas yang diagihkan ini zikir juga Bu ya. Zikir sesama keluarga, ayah dan ibu, ibu bapak dan anaknya, saudara, jiran, sahabat. Ini hadis Rasulullah SAW. Ucapannya ringkas saja, jazakallahu khaira ataupun jazakumullahu khaira. Dalam hadis Imam Tirmizi katanya, sesiapa membalas kebaikan seseorang dengan ungkapan jazakallahu khaira, niscaya dia telah memuji Allah dengan maksimal. Maksimum itu bahasa di sana ya. Kalau kita mengatakan sama orang tuh jazakallahu khaira, kita pernah ditolongnya, kita pernah dibantunya, dia berbuat baik dengan kita. Biasanya kalau bahasa orang kita terima kasih. Tapi dalam hadisnya jazakallahu khaira. Kita pulang ke rumah dihidang oleh anak, dihidang oleh pembantu untuk sarapan pagi, jazakillahu khaira kalau untuk istri ya. Jazaki kalau untuk istri. Jazaka kalau untuk lelaki. Jazakallahu khaira. Kalau jazakumullahu khaira juga bagus. Dia sama dengan assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Subhanallah. Anak kita sudah siap mau pergi sekolah contohnya ya. Kita mau antar dia. Jazakallahu khaira. Nanti dijawab apa? Apa jawabannya? Bisa dijawab barakallahu fiik. Bisa dijawab dengan barakallahu fiik. Ataupun kita mengatakan barakallahu fiik sama dia. Dia bisa jawab jazakallahu khairan. Ini ungkapan ringan dalam hadis yang belum hidup dalam masyarakat kita. Subhanallah. Subhanallah. Artinya katanya bila kita mengucapkan ucapan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan atau jazakillahu khairan, itu katanya sudah maksimal itu. Sudah maksimal. Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang baik. Balasan yang baik itu maksimal sekali. Termasuk nanti dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, termasuk diberi kesehatan, dipelihara kesehatannya, ditambahkan imannya, ditingkatkan amalnya, dijauhkan dari dosa, dijauhkan daripada su'ul khatimah, dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada azab padang mahsyar, dijauhkan daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Khairah itu umum. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Balasan yang baik itu mungkin kalau dalam bahasa kitanya kelihatan perkataannya tidak bernilai atau tidak bernilai besar. Tapi kalau khairah dalam bahasa hadis, dalam bahasa Islam, itu maksimal sudah. Tidak dong beding jannah ibe. Tidak ada di atasnya lagi. Jadi rugi kita kalau tidak kita amalkan. Iblis yang untung kalau kita tidak mengamalkan ini. Bagus ini Bapak ini katanya. Yang simpel saja tidak diajarkan sama keluarganya. Iblis kalau kita baca ini, iblis tuh pingsan tuh. Wah, ibu ini katanya. Di mana belajar ibu ini? Jadi jangan malas mengatakan jazakallahu khaira dan barakallahu fik. Kemudian banyak pilihan lain. Ini satu saja dulu ya. Satu saja dulu. Ini ada kata-kata Umar bin Khattab di atas tuh. Seandainya kamu mengetahui betapa besar hikmat dan fadilat ungkapan jazakallahu khaira, niscaya kamu akan sering menggunakannya. Nampak suaminya bangun di pagi hari, nampak oleh istrinya, jazakallahu khaira. Suaminya sudah siap sholat tahajud, jazakallahu khaira. Suaminya sudah mau pergi ke masjid, jazakallahu khaira. Kata istrinya kepada suami. Suami menjawab, barakallahu fiik. Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang baik. Kata suami, semoga Anda mendapat barakah dari Allah.
Kata Umar, kalau orang itu tahu fadilatnya ini sering, mungkin 20 kali satu hari, 30, 50 kali satu hari. Anak dengan ayah, ayah dengan anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya. Jumpa guru di sekolah. Teringat dulu waktu mengajar di Brunei ya. Pernah bertugas di sekolah dasar. Di sana sekolah rendah namanya. Mengajar anak-anak di sekolah dasar agama Islam, basic pengajaran agama Islam. Jadi anak di sana terbiasa dengan terima kasih Ustaz, thank you teacher. Dipanggil anak, besok jangan lagi pakai itu. Boleh dipakai itu tapi pakai jazakallahu khairah dulu. Kemudian baru thank you, enggak apa-apa. Jangan thank you saja. Besoknya, Ustaz, jazakallahu khairah, thank you. Kita pun barakallahu fiik. Akhirnya satu sekolah itu jadi amalan. Rugi ya, rugi. Islam tuh mudah sekali. Tapi ini amalan ini, sunnah ini belum hidup dalam masyarakat kita. Bukan terkubur. Kalau terkubur mungkin pernah muncul kemudian hilang. Itu terkubur namanya. Ini belum hidup. Perlu dihidupkan. Agar kita dekat dengan Allah. Agar kita dilindungi Allah. Karena semuanya menghubungkan dengan Allah. Jazakallahu khairah. Semoga engkau dibalas Allah dengan balasan yang baik. Baik itu tadi sampai ke jannah ya. Baik itu urusan dunia, urusan harta, urusan agama, hidup matinya. Baik belaka, semuanya baik. Subhanallah. Kemudian ada lagi kalau khusus untuk anak-anak contohnya bisa dibaca nawwarallahu qalbak. Semoga Allah menciptakan nur dalam hati Anda. Anak mau pergi sekolah, nawwarallahu qalbak. Semoga hati Anda bersinar dengan ilmu. Waffaqakallah. Banyak lagi itu ya. Ambil mana yang dapat saja dulu. Ambil dua saja dulu. Antara jazakallahu khairah dengan barakallahu fiik. Jumpa kawan pagi-pagi di masjid. Jazakillahu khairah. Sambil senyum ya. Dia pun barakallahu fiik. Jumpa imam, jumpa Bilal, jumpa siapa? Jumpa panitia masjid, jumpa ketua kampung. Barakallahu fiik, jazakallahu khairah. Subhanallah, subhanallah. Mudahnya ya. Mudahnya kita mengambil mengambil habuan yang besar. Kata dalam hadis tadi, ungkapan itu sudah maksimal. Artinya tidak ada di atasnya lagi. Nampak anak sholat, selesai dia sholat, jazakallahu khairah. Ajar anak itu membalas, barakallahu fiik. Anak sudah siap mau pergi sekolah, diantar ke sekolah sekarang. Di sini tidak ada yang diantar ya. Kalau di masyarakat yang ramai diantar naik mobil ataupun naik angkut dan macam mananya, naik kereta ya. Dah sampai di sekolah, jazakallahu khairah barakallahu fiik. Tapi kalau dia pergi sendiri, waktu melepas anak pergi itu mungkin jazakallahu khairah. Dia balas dengan barakallahu fiik. Nanti anak sudah pulang sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, jazakallahu khairah. Senang ya, senang sekali. Inilah zikir-zikir yang membuat atau menjadikan kita itu akan dijaga Allah dengan baik. Hidupkan sunnah Nabi ini ya, ataupun kembangkanlah sunnah Nabi ini dalam kehidupan kita. Bahkan kalau di masyarakat yang maju, waktu ceramah pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jazakumullah khairah. Sama ada di permulaan atau di penutup. Ini sebagian kecil saja ya, sebagian kecil saja. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya agar kita selalu dilindungi Allah, kita saling mendoakan dan nilainya tadi katanya maksimal sekali, tidak dapat diungkapkan. Sama ada berhubung kait dengan kesehatan, harta benda, keilmuan, keagamaan, sama ada jasmani atau rohani masuk di dalam. Itu maka dikatakan maksimal.
Yang tidak ada sama kita, tidak ada di samping kita juga bisa. Nah, kita di masjid ini kita ingin mendoakan suami di rumah ataupun ahli keluarga di tempat lain. Nah, ataupun sahabat-sahabat kita. Sekarang dia ada di sini, dia pulang ke Sedimpuan, pulang kemana nanti. Boleh kita mendoakannya, jazakumullah khairan dari jarak jauh. Nah, itu sebagai doa lagi. Sebagai doa. Doa kita itu akan direspon oleh malaikat. Kalau kita mendoakan orang yang tidak ada di depan mata kita, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ingat jasa baiknya, orangnya dah pergi, dah pulang ke Sedimpuan. Ataupun sampai di Sedimpuan, dia ingat orang di Sengengu. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Dia mendoakan orang itu dari jarak jauh, doanya akan direspon oleh malaikat. Jazakallahu khairan. Yang pulang ke Jakarta contohnya, ke Medan. Apa kata malaikat? Amin katanya. Bapak juga akan dapat seperti itu. Amin katanya. Ibu juga akan diberi seperti itu. Indah kalau orangnya penjabat. Tidak ada modal. Modalnya zikrullah saja. Sebagai penutup, lihat ayat dalam surah Jumat ya. Ayat dalam surah Jumat katanya apa? Ingatlah Allah banyak-banyak, kamu akan sukses. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, kamu akan beruntung. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat 10 surah Jumat. Al-Jum'ah. Hari ini Jumat ya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini zikrullah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Pasti berjaya. Mudah-mudahan begitulah ya. Ada manfaatnya mudah-mudahan. Kalau tidak cukup masih ada di sini ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.